warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Mana kabar hari ini? Baik. Bapak ingin bercerita sekaligus ingin melihat kemarin ya. Kemarin kan anak-anak semuanya pada ikut apa tuh? Iya, ANBK. Ada yang tahu ANBK itu apa? Nasional berbasis komputer ya. Jadi anak-anak sekarang itu sudah mulai harus mengenal dunia teknologi ya. Tentunya teknologi yang dimaksud sini adalah teknologi informasi yang hari ini Bapak akan sampaikan teknologinya adalah berbasis komputer. Kenapa? Karena kemarin aja anak-anak kan semuanya ujian pakai apa? Komputer kan? Dan tidak lagi menulis pakai pulpen. Betul nggak? Nah, sekarang Bapak pengen nanya nih, kemarin itu kira-kira seru nggak? Seru apa deg-degan? Ada yang bingung nggak kemarin megang mouse-nya kayak gimana gitu? Nggak. Di rumah punya komputer? Punya siapa? Punya siapa ya? Siapa yang punya? Coba angkat tangan. Yang punya? Punya orang tua ya? Punya orang tua. Coba angkat tangan siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, alhamdulillah punya semua. Jadi anak-anak semuanya kalau punya komputer jangan dipakai buat main game. Boleh nggak main game Pak? Boleh, tapi jangan keseringan ya. Tapi dipakai untuk belajar. Oke. Baik, Bapak belum absen ya? Hari ini ada yang nggak masuk ya? Kayaknya barang satu siapa nih? Kenanga. Kemana Kenanga? Sakit. Udah berapa hari? Hah? Sakit apa? Berapa hari? 5 hari. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Mudah-mudahan bisa lekas sehat dan bisa kumpul lagi dengan kita semuanya. Baik, sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa, tapi berdoanya cukup dengan membaca basmalah ya. Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, jadi gini, kita akan belajar terkait atau menindaklanjuti apa yang kemarin anak-anak semuanya praktekkan di dalam ujian, ya, ujian yang berbasis komputer. Maka dimulai dari sekarang kita harus bisa mengenal komputer itu apa sih sebetulnya, gitu saja. Nah, hari ini Bapak ingin memulai menyampaikan kepada anak-anak tentang apa aja komponen-komponen yang ada di dalam komputer, sekaligus nanti memperkenalkan fungsinya ini apa, gitu ya. Sehingga nanti anak-anak ketika sudah memegang barang ini, ya, itu yang ada di pikiran itu bukan bermain apa, bukan bermain game, ya, tapi belajar memfungsikan sebagaimana fungsi sebenarnya daripada komputer. Nah, oke. Jadi gini ya, anak-anak lihat ke depan. Judulnya adalah kita mengenal yang disebut perangkat keras. Kalau ngomongin perangkat keras berarti bisa dipegang nggak? Bisa dipegang kan? Nah, ini barangnya bisa dipegang. Ini bisa dipegang. Itu namanya perangkat keras. Komputer itu ada perangkat keras yang disebut hardware, ada perangkat lunak. Ya, perangkat lunak disebut software. Ya. Jadi anak-anak nanti harus bisa membedakan kalau yang hardware itu ada barangnya seperti ini. Ya. Kalau software bentuknya apa? Nah, itu nanti ya pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita pengen mengenalkan dulu komputer itu kayak apa. Nah, ini bentuknya. Jadi komputer itu di dalamnya kayak gini nih, ya. Di dalamnya kayak gini.
Ruwet nggak kelihatannya? Ruwet ya? Ruwet ngerti nggak? Banyak kabel-kabel, banyak komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi di dalam komputer itu ada satu komponen yang komponen ini merupakan otaknya komputer. Jadi kalau orang, kalau kita, kalau bapak, kalau anda semuanya sebagai manusia punya otak nggak? Di mana? Di kepala. Komputer juga punya otak. Otak komputer namanya CPU. Salah ya? Salah. Nah, CPU itu adanya. Ulangi. Otak komputer namanya CPU adanya. Yang benar adalah apa ini? Prosesor, ya. Jadi prosesor itu adalah otak dari komputer. Ayo jangan bengong. Ya, lihat ke depan. Jadi prosesor itu adalah otak komputer. Apa fungsinya? Ia berfungsi untuk menjalankan perintah dan tugas-tugas yang diberikan oleh kita, ya, oleh pengguna. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada otak. Kalau di dalam komputer ada prosesor. Jadi kalau orang tidak punya otak kayak orang apa? Kayak orang gila ya. Gitu. Komputer juga sama. Kalau tidak ada prosesornya, maka komputer ini tidak berfungsi. Jelas ya? Jadi sekali lagi prosesor itu adalah otaknya komputer. Kemudian di dalam komputer itu ada yang disebut sebagai RAM. Ya, RAM. Apa itu RAM? Random access. Artinya apa? RAM itu adalah penyimpanan sementara. Jadi logikanya ini semakin besar kapasitas RAM-nya, maka komputer ini jalannya semakin sehat, semakin cepat. Sama kayak teman-teman semuanya, sama kayak teman-teman semua ya, sama kayak anak-anak semuanya. Semakin pikiran kita sehat, semakin badan kita sehat, maka belajarnya semua semakin nah, gitu ya. Jadi RAM itu tempat penyimpanan sementara. Lanjut ya. Nah ini ada juga yang disebut hard disk atau hard disk ya. Apa tuh hard disk? Hard disk itu adalah penyimpanan permanen. Apa artinya penyimpanan permanen? Apa artinya? Ayo, jangan ragu. Penyimpanan permanen itu artinya ketika kita menyimpan data di komputer, ya, itu adanya di hard disk. Itu ya, ada di hard disk. Oke. Hard disk itu nanti ukurannya banyak ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ukuran hard disk. Ada 500 MB, ada 1 tera, itu maksudnya gimana Pak? Itu nanti kita jelaskan ya. Karena ini kita ingin menerangkan terkait dengan yang disebut perangkat keras ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah perangkat untuk input dan output. Apa artinya input? Ayo, apa artinya input? Angkat tangan. Apa artinya input? Input tuh masuk. Kalau output? Lawan masuk apa? Ulangi ya. Input itu masuk. Kalau output? Nah, itu ya. Jadi perangkat untuk memasukkan data dan untuk mengeluarkan data. Nah ini salah satunya. Ada yang disebut keyboard. Keyboard, key itu kunci, board itu papan, ya. Nanti bentuknya anak-anak bisa lihat ya. Kemudian ada yang namanya mouse.
Mouse itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia apa? Kenapa kok disebut tikus? Mirip ya. Oke, tapi bukan tikus nih. Iya. Ini namanya mouse. Kemudian ada yang disebut monitor. Nah, ini monitor. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi ada perangkat untuk input dan output, sekarang ada perangkat untuk penyimpanan eksternal. Jadi ada juga yang disimpan di luar ini, di luar komputer, yang barangnya itu kecil ya. Pernah lihat nggak? Bapak lupa bawa contoh. Ya, namanya hard drive atau biasa kita sebut dengan hard disk. Ya, ada juga hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu bentuknya kayak gini, gede, seginilah kira-kira ya. Nah, tapi nanti dia ada di luar, ketika mau disambungin dengan kabel dicolokin, namanya kabel USB. Ya, ada juga cloud storage. Cloud storage itu apa? Cloud storage itu adalah penyimpanan di mana? Di atas. Di internet, ya. Jadi apa tuh? Cloud storage itu adalah penyimpanan di internet. Itu ya gampangannya. Gitu tuh. Oke. Lanjut ya. Ini kuis. Nah, nanti sebelum kuis, Bapak ingin melihat anak-anak itu pada kesini semua dulu dah. Sini ya. Perkenalkan. Ayo. Biar paham. Oke, jadi kita mengenal komputer ya. Tadi Bapak udah jelaskan. Ini namanya badan komputer atau disebut perangkat keras ya. CPU tadi adanya di mana? CPU itu adanya di sini. Jadi kalau ini dibongkar, itu di dalamnya ada kotak ya, ada otak. Nah, kenapa harus ditutupi ini? Karena CPU itu harus dilindungi. Contoh kayak manusia itu punya otak. Apa yang melindungi otak? Kamu? Oh, nah, ini itu, betul kan? Jadi di dalam otak itu ada tengkoraknya. Nah, CPU adanya di sini. Ya, jadi otak komputer itu adanya di sini. Makanya dikipasin biar adem. Gitu tuh. Kemudian, kalau yang ini namanya RAM. Ya, yang ini namanya RAM. Tadi fungsinya untuk apa? Penyimpanan sementara. Ya. Kemudian apa lagi tadi ya? Hard disk. Nah, ini dia. Ini untuk penyimpanan permanen. Ya. Jadi kalau ada data-data dan sebagainya, disimpannya di sini nih, di hard disk ini. Ya. Jadi ini biar kata barangnya kecil, tapi di sini banyak banget. Gitu tuh. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini apa? Monitor. Fungsinya untuk apa? Ayo, menampilkan visual atau gambar ya. Kalau ini namanya keyboard ya. Jadi keyboard bentuknya kayak gini ya. Ini untuk ketik. Nanti kita belajar ini. Yang ini untuk huruf apa, yang ini untuk huruf apa ya. Kalau udah sampai, ini untuk A, ini untuk S, ini untuk D, E, F, yang ini untuk J, I, K, L ya. Nanti belajar ya. Oke, yang penting hari ini anak-anak sudah kenal yang namanya keyboard tuh kayak gini. Oke. Kalau ini? Kalau mouse apa ya? Apa fungsinya? Untuk? Ayo. Apa tadi mouse itu untuk apa? Ayo. Hah? Nih, mouse ya, fungsinya untuk menggantikan penggunaan perintah. Oke, ya, tutup lagi silakan. Ayo. Tutup lagi ya. Oke, sekarang punya gambaran kan? Ngerti kan? Oke. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, biar walaupun singkat, padat, tapi mengena ya. Nah, Bapak ada kuis nih. Oke, kelompok 1. Bapak udah siapin
Tuh. Apa ini? Aku udah siapin ya. Yang bisa jawab dengan benar hadiahnya $9. Oke. Pertanyaan pertama, kelompok 1. Apa peran utama dari prosesor? Ayo maju. Ayo jawab. Ayo kelompok 1. Pak Grande. Apa? Ya. Otak dalam komputer. Kalau nggak ada prosesornya, komputer bisa hidup nggak? Bisa jalan nggak? Betul. Benar nggak teman-teman? Benar. Benar nggak? Oke. Buat kamu. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Ayo maju. Siapa? Yang mau maju? Ya, sini. Pertanyaannya, jelaskan fungsi dari RAM. Ayo. Tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan yang benar ya. Jadi RAM itu fungsinya untuk penyimpanan sementara. Betul. Dapat 1. Kelompok 3 maju, ayo. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Apa fungsi keyboard, mouse, dan monitor? Ayo. Siapa? Ayo temennya sini bantuin, temennya. Ayo. Berani maju. Bye. Ayo. Ayo. Ya, masa nggak bisa sih? Berani dulu. Oke, pending dulu. Nah, kamu di sini dulu. Kelompok 4 maju. Kelompok 4. Hafalin dulu ya. Hafalin dulu. Kelompok 4 pertanyaannya, sebutkan beberapa perangkat penyimpanan eksternal. Tadi, ayo. Oke, betul ya, tepuk tangan. Dapat 1. Ayo, salam. Ayo bantuin. Yaudah, kamu siapa? Ayo maju. Coba terangkan fungsi dari keyboard. Tadi apa? Untuk apa keyboard? Ini keyboard ini ya. Keyboard itu untuk itu mas. Kalau keyboard untuk mengetik. Oke, betul. Kalau monitor untuk monitor. Menampilkan visual atau gambar. Tuh, pinter. Tepuk tangan. Karena yang lagi 2 orang, dikasihnya 2. Nah, tinggal satu ya, yang bisa ngacung, yang bisa angkat tangan, ya. Pertanyaannya sudah ada di sini, ya. Pertanyaannya adalah, bentar, coba lihat dulu, ya. Baca dulu. Oke. Perangkat apa yang digunakan untuk menyimpan permanen? Habis. Tepuk tangan ya. Oke, semuanya kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan dong. Ayo. Jadi anak-anak semuanya, kenapa Bapak pengen mengenalkan tentang komputer? Karena nanti ke depan siapa tahu, kan Bapak nggak tahu ya, siapa tahu nanti anak-anak ini ke depannya
besok menjadi seorang programmer. Keren nggak? Kalau jadi seorang programmer itu ahli IT itu nanti luar biasa. Luar biasanya apa? Karena semuanya itu nanti ke depannya itu akan berbasis komputer. Jadi dari sekarang mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak semuanya. Pulang ke rumah ada komputer, pelajari. Ngerti? Jangan terlalu banyak untuk main game. Ya? Untuk apa? Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup ya? Cukup ya? Baik, anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, walaupun singkat, ada, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya. Kita akhiri pelajaran komputer kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih.